Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap ibadah yang akan kita lakukan tentu kita ingin mendapatkan hasil, mendapatkan target yang terbaik dari setiap amaliyah yang kita lakukan. Oleh karena itu, manakala ketika kita melakukan satu ibadah, maka harus kita perhatikan dua aspek. Yang pertama, tentu kita niati, kita awali ibadah itu dengan niat ikhlas, semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala tanpa mensekutukan dengan yang lain. Kemudian yang kedua, ibadah itu tentu kita lakukan dengan dasar ilmu syariat yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah sidang jamaah salat Jumat pada siang hari ini, sebagai khatib kami menyampaikan tema tentang tipe umat Islam ketika menjalankan ibadah sholat Jumat. Semua umat Islam ketika hari Jumat sebagaimana saat ini melaksanakan ibadah sholat Jumat di masjid, akan tetapi nanti ketika pulang maka mereka semua tentu tidak sama membawa hasil dari ibadah sholat Jumat yang sudah dilakukan tersebut. Maka dari itu perlu kita mempelajari, memperhatikan ilmu, dalam hal ini hadis yang sudah disampaikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kitab Sunan Abu Daud, di kitab Sholatul Jumu'ah, di sana akan kita dapati sebuah hadis dengan nomor 939 dari sahabat Abdullah ibnu Amr. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyampaikan, yahduru al-jumu'ata salah satu nafarin. Orang yang menghadiri ibadah sholat Jumat dari umat Islam itu nanti pasti akan terbagi ke dalam 3 kelompok, ke dalam 3 tipe. Ada 3 jenis umat Islam ketika menghadiri ibadah sholat Jumat ini. Walaupun semuanya ini diniati mencari ridho Allah, tetapi karena ilmu yang digunakan untuk dasar sebagai melaksanakan ibadah sholat Jumat inilah yang nanti membedakan ketiga kelompok ini. Yang pertama, rajulun khadaraha yalbu fahuwa khaduhu minha. Nabi menyampaikan rajulun khadaraha, ada seseorang yang menghadiri ibadah sholat Jumat. Ketika kemudian sudah hadir,
sewaktu khatib atau imam menyampaikan khutbah, ia kemudian berbicara. Kalau kita melihat terjemahan di beberapa kamus bahasa Arab, baik itu yang kamus kecil misal terbitan Mahmud Yunus atau yang tebal Al-Munawwir maupun Al-Munjid, maka lagho di sini bermakna pembicaraan yang bisa membatalkan sesuatu yang akan diperoleh. Artinya ketika umat Islam ini menghadiri ibadah sholat Jum'ah, kemudian ia akan bisa mendapatkan manfaat dari ibadah sholat Jum'ah itu. Tatkala khatib menyampaikan khutbah, ia berbicara, maka apa yang akan ia dapat itu menjadi batal. Ia tidak akan mendapatkan apa-apa dari ibadah sholat Jum'ah yang sudah dilakukan. Nabi menyampaikan, seseorang yang menghadiri ibadah sholat Jum'ah kemudian ia berbicara, maka disebabkan pembicaraannya itu fahuwa khaduhu minha, ia akan mendapatkan bagian hasil dari pembicaraannya itu saja, tidak akan mendapatkan pahala ibadah sholat Jum'ah, tidak akan mendapatkan manfaat dari ibadah sholat Jum'ah yang lain yang nanti sebagaimana disebutkan di dalam hadis-hadis yang selanjutnya. Yang kedua, jamaah sholat Jum'ah yang dimuliakan Allah, Nabi melanjutkan warajulun khadoroha thumma yada'u. Golongan yang kedua ini umat Islam yang menghadiri ibadah sholat Jum'ah. Ketika si khatib ini menyampaikan khutbah, ia kemudian berdoa kepada Allah. Fahuwa rajulun ta'awaha azza wa jalla. Disebutkan oleh Rasulullah bahwa orang ini betul-betul khusyuk di dalam doanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dikala khatib ini menyampaikan khutbah. Maka Nabi kemudian melanjutkan wa insya'a mana'ahu wa insya'a yujibahu. Ada kalanya mungkin di sana kalau ada kalimat sa'ah itu menjadi hak sepenuhnya milik Allah. Ada kalanya jika Allah menghendaki, Allah akan menahan doa yang disampaikan orang tadi dikala dibaca ketika khatib menyampaikan khutbah. Mungkin akan dikabulkan di waktu yang lain, atau mungkin Allah berkehendak lain. Yang kedua, ada kalanya doa itu dikabulkan. Akan tetapi orang ini tidak akan mendapatkan pahala dari ibadah sholat Jum'ah maupun manfaat ibadah sholat Jum'ah yang lain. Yang ketiga, sidang jamaah sholat Jum'ah yang dimuliakan Allah, rajulun wa rajulun khadoroha bi'insotin wa sukutin. Golongan yang ketiga ini adalah umat Islam, seorang laki-laki atau seseorang yang mendatangi ibadah sholat Jum'ah bi'insotin wa sukutin. Ia datang, kemudian tatkala imam atau khatib menyampaikan khutbah, ia duduk dengan diam, wasukutin dan tenang. Diam dan tenang dalam kurung tidak mengantuk. Karena nanti di hadis yang lain ketika kita mengantuk dalam ibadah sholat Jum'ah waktu imam berkhutbah, maka akan mengurangi pahala dari ibadah sholat Jum'ah itu. Malah Rasulullah memberikan aturan atau memberikan saran, ketika kalian mengantuk waktu mendengarkan ibadah sholat Jum'ah atau khutbah yang disampaikan oleh khatib, maka rubahlah posisi duduk kalian agar rasa kantuk itu hilang dari diri kalian. Kami lanjutkan ke hadis yang pertama tadi. Orang yang ketiga ini datang dengan posisi diam ketika khatib menyampaikan khutbah. Ia pun mendengarkan tenang. Kemudian ketika ia masuk ke dalam masjid, walam
yatakhoto raqabata muslimin. Ia tidak melewati, tidak memisahkan. Kata-kata yatakhoto diambil dari kata khoto. Itu ada yang bermakna memisahkan dua pundak yang sebelumnya itu berdekatan, dipisah agar bisa dilewati. Ada lagi yatakhoto itu malah menyuruh dua pundak yang berdekatan itu untuk merenggang. Yang ketiga, tanpa disuruh dan tanpa diberi komando, kedua pundak saudaranya yang duduk berdekatan antara makmum itu langsung dilangkahi oleh orang yang baru datang ini. Jadi orang yang ketiga ini ketika masuk ke dalam masjid tidak melangkahi, tidak memisahkan dua orang makmum atau sesama umat Islam yang sudah hadir lebih dulu di dalam masjid. Yang selanjutnya, walam yu'di ahadan, ia pun tidak mengganggu, tidak menyinggung perasaan dari sesama umat Islam yang melaksanakan ibadah sholat Jum'ah ini. Maka Rasulullah menyampaikan, fahiya kafaratun lahu, maka sesungguhnya golongan yang ketiga inilah akan mendapatkan manfaat dari ibadah sholat Jum'ah. Ibadah sholat Jum'ah yang sudah dilakukan itu akan menjadi kafarah, pelebur dari dosa-dosa, ilal jum'ati lati taliha wa ziyadata salasata ayyam. Dari Jumat yang sekarang sampai Jumat yang akan datang ditambah 3 hari lagi, artinya genap 10 hari. Maka dalam kurun waktu 10 hari itulah orang yang melaksanakan ibadah sholat Jumat dengan tipe yang ketiga tadi akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia pun akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhir hadis Rasulullah kemudian membawakan satu ayat Al-Quran, wadhalika bi anna Allaha azza wa jalla yaqul, yang demikian itu karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman. Kalau nanti kita melihat referensinya ada di surat Al-An'am ayat yang ke-160. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, man jaa'a bil hasanati falahu bi asyri amsalihah, falahu bi asyri amsalihah. Siapa yang mengerjakan, siapa yang datang melakukan satu kebaikan, maka Allah akan membalas bagi pelakunya tadi 10 kali lipat. Satu hari, 1 kali ibadah sholat Jum'ah yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan yang diberikan oleh Rasulullah dengan tipe yang ketiga tadi, maka manfaat yang akan kita peroleh 10 hari ke depan, 1 Jumat lagi ditambah 3 hari, seluruh kesalahan-kesalahan yang kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah sidang jamaah sholat Jum'ah, ibadah apapun kalau kemudian kita lakukan tanpa kita ilmoni, tanpa kita dasari dengan ilmu tuntunan syariat yang sudah diberikan oleh Rasulullah, maka tentu kita akan tidak akan mendapatkan hasil yang kita inginkan. Tentu kita akan merasa rugi karena kita sudah bekerja, kita tidak mendapatkan hasil dari pekerjaan kita itu. Dari ketiga kelompok itulah kemudian maka tentu kita bisa memilih pada kelompok yang manakah yang akan kita inginkan. Kalau mungkin sebelumnya di Jum'ah yang lalu barangkali kita mungkin menjadi kelompok yang pertama atau kelompok yang kedua, maka mari kita berubah untuk Jumat yang akan datang. Ibadah Jumat ini mari kita lakukan dengan tipe yang ketiga,
agar kita mendapatkan manfaat dari ibadah yang kita lakukan itu, sekaligus kita mendapatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qauli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada khutbah yang kedua Rasulullah pernah menyampaikan di dalam sebuah hadis. Beliau mengatakan, kurang lebih terjemahnya, pada hari Jumat setiap umat Islam disuruh untuk memperbanyak sholawat. Ketika itu kemudian ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, ketika kita mengucapkan salam datang panjenengan kita bisa memahami. Ketika engkau mengajarkan kepada kami bagaimana cara mengucapkan salam kepada engkau ya Rasul, kami sudah bisa melakukan, kami sudah bisa melafalkan. Akan tetapi kemudian bagaimana ketika kami membaca sholawat terhadap engkau ya Rasul?" Maka kemudian Rasulullah memberikan satu tuntunan yang ini kemudian nanti kita pelajari dari berbagai macam hadis. Kurang lebih ada 35 hadis dengan 8 model maupun 8 macam bacaan sholawat yang dibaca oleh Rasulullah. Dan itu semuanya mempunyai derajat hadis yang sahih. Salah satunya tentu bacaan sholawat yang biasa kita baca ketika kita melakukan ibadah sholat di waktu duduk, baik di tasahud awal maupun di tasahud akhir. Maka di dalam khutbah yang kedua ini, sebagai awal dari kita berdoa kepada Allah, mari kita berdoa membaca sholawat kepada Rasulullah sebagaimana Rasulullah menyampaikan di dalam hadisnya tadi, sekaligus firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam surat Al-Ahzab 33 ayat yang ke-56. Tentu bacaan sholawat ini adalah bagi khotib itu dibaca, sementara bagi makmum dia mendengarkan, dan nanti juga bisa kita baca selepas dari ibadah sholat Jumat yang sudah kita lakukan selama kita masih di hari Jumat untuk mendapatkan fadilah dari bacaan sholawat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafar, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.